Saya undang. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi hadir di pertemuan ketiga alias pertemuan terakhir bersama saya. Tapi kalau untuk kelas katekese masih akan berlanjut ya. Oke, selamat datang buat, saya mesti lihat ke kamera. Ya, di situ ya kameranya. Selamat datang buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya taruh dulu deh. Oke. Selain ada wajah-wajah familiar yang kayaknya saya mulai hafal karena ini pertemuan ketiga, tapi saya melihat juga ada wajah-wajah baru di hari ini, terutama yang di ruangan ibadah remaja ya ini ya. Kalau kemarin kita 2 kali di sana sama yang di YouTube nggak kelihatan. Boleh tunjuk tangan yang hari ini baru pertama kali ikutan? Oke, jadi ada 6 orang ya, tapi sisanya sebagian sudah mengikuti. Sesi hari ini bukanlah hal baru lagi, tapi kita merangkum dan mau mengajarkan Bapak Ibu dan teman-teman, terutama adalah exercise atau latihan yang nanti harapan saya setelah sesi seminar psikologi 3 kali pertemuan ini, Bapak Ibu, teman-teman, apalagi teman-teman remaja itu bisa tahu cara mempraktekkan untuk lebih kenal emosi dalam hidup sehari-hari. Oke, sebentar, saya boleh tolong dibantu buka slide-nya? Saya sambil cek dari sini. Sambil buat teman-teman yang udah hadir 2 kali kemarin, boleh sambil tolong diingat-ingat apa ya yang masih teman-teman ingat dari 2 pertemuan kemarin. Ada nggak hal baru atau hal-hal yang teman-teman ingat dari apa yang saya jelaskan atau apa yang saya bantu teman-teman buat proses di sesi? Dan hari ini karena pertemuan terakhir, buat teman-teman yang aktif bertanya dan menjawab, saya punya bukan bingkisan ya, hadiah, namanya Arcis. Hari ini nggak jualan, jadi ini cheese stick. Nanti saya akan kasih buat teman-teman yang berani bertanya. Oke, dan berani ikut berpartisipasi ya, soalnya saya pertama-tama juga pengen mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman, Bapak Ibu yang mau hadir di siang hari Minggu. Saya harus berdiri di mana supaya nggak bunyi? Di tengah, oke. Materinya lagi dibantu ya, PPT-nya. Oke, sambil nunggu PPT-nya ditampilkan, mau dong saya mendengar dari teman-teman yang sudah hadir 2 kali, boleh nggak? Ada yang keinget nggak ya setelah menjalani kehidupan? Kadang-kadang berasa nggak sih kalau ikut ibadah hari Minggu aja suka lupa ya? Senin, Selasa, apa ya kemarin yang dengar ibadah khotbah hari Minggu gitu ya? Jadi saya juga maklum nih kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada yang lupa sama materi yang kemarin-kemarin, tapi dari yang lupa itu ada nggak ya 10%, 20% yang masih keinget dan mau sharing? Oh iya, saya ingetnya ini nih Bu Ana sharing ini, atau saya jadi tahu tentang ini, ada nggak? Hilang ya bersama dengan panasnya matahari Jakarta ya, oke baik. Makanya saya akan membantu mengingatkan lagi. Kalau ada yang masih inget membantu saya loh, soalnya saya agak ngira-ngira nih kira-kira pada pahamnya sampai mana ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman bisa menyampaikan 1-2 kalimat aja apa yang diingat dari 2 pertemuan kemarin, membantu saya. Ada ingatan-ingatan setipis kapas gitu di kepala? Ya, oke. Mudah-mudahan dia nggak bunyi ya. Dengan siapa? Aku Sheryl, dari minggu lalu aku ingat tentang emosi bisa dirasakannya di mana, terus bisa berasalnya dari mana, terus berkembangnya jadi bagaimana. Kayak misalnya bisa dirasakan di mananya, kayak di hati, terus kalau misalnya senang di sekujur tubuh, kalau depresi di tangan, di kepala gitu. Dari 2 pertemuan kemarin ada yang udah membantu kamu di keseharian belum? Mungkin belum ke prakteknya karena hari ini tentang prakteknya baru hari ini, tapi kayak jadi lebih ada understanding, lebih ada knowledge, kira-kira tentang apa? Aku pribadi sih emosi tuh
jangan terlalu dipendam karena bisa meledak gitu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Sheryl ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Sheryl. Ya, ada lagi yang ingat di tengah menguapnya panas matahari Jakarta ini yang membuat otak kita menguap? Ada lagi yang keingat dari pertemuan kemarin? Belum ada? Oke, saya maju dulu deh. Kemarin itu kan kita 2 sesi itu cukup padat ya, maksudnya nggak ada sempat sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan hari ini sesinya bisa cukup selesai lebih awal sehingga masih ada waktu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan karena hari ini saya berdiri di sini sebagai psikolog klinis anak dan remaja dan sedikit sekali jumlah psikolog klinis anak dan remaja yang kalau ingat saya sampaikan di pertemuan pertama cuman ada 2.000-an orang dari 270 juta penduduk dan mungkin kesempatan Bapak Ibu dan teman-teman bertemu, apalagi buat teman-teman remaja nih kalau ngerasain emosi-emosi pikiran-pikiran yang mungkin selama ini menjadi keresahan dan belum pernah bisa ditanyakan ke psikolog yang belajar ini. Saya belajar 7 tahun lebih, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bertanya ya. Oke, tema di pertemuan terakhir hari ini adalah mengenal emosi untuk meningkatkan kemampuan penguasaan diri. Kemarin hasil ngobrol-ngobrol sama pendeta Deborah, Bu Deborah, ini kan tujuan kelas psikologi ini ada dalam katekese untuk teman-teman remaja ya. Dan hampir kayaknya kita semua deh, maupun saya pribadi masih terus belajar untuk bisa lebih punya kemampuan menguasai diri yang lebih baik gitu. Karena ini kalau di pertemuan katekese dikaitkan nanti dengan buah-buah roh ya gitu. Tenang aja, saya nggak hafal juga buah-buah roh. Jadi hari ini saya akan ngebantu dari sisi pemahaman gimana ya kalau kita bisa lebih kenal emosi, kita lebih terbantu menguasai diri. Soalnya ada nggak sih Bapak Ibu, teman-teman di sini yang kan sebenarnya ayat-ayat Alkitab tuh banyak mengajarkan kita tujuan yang mulia, yang baik, tapi ada rasa guilty feeling atau bersalah nggak kayak, kok katanya di Alkitab nggak boleh marah, tapi kok aku sering marah-marah ya? Kok katanya di Alkitab janganlah pencemas, udah ikut Yesus dari lahir saya nih, udah dibaptis dari hari kelima lahir, tapi kok saya cemas mulu ya gitu. Apakah saya bukan pengikut Yesus yang baik gitu? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu di diri teman-teman ya? Nah, bagian saya adalah membantu kayaknya selain dari sisi spiritual dan Alkitabiah, kayaknya secara manusiawi kita juga perlu nih memperlengkapi diri dengan skill atau cara-cara untuk mengelola emosi. Karena seperti kalau dalam kesehatan fisik, kita butuh makan, butuh ngunyah dulu makanannya. Nggak mungkin kita berdoa doang kenyang. Ada nggak di sini yang berdoa aja kenyang? Nggak ada ya? Semua mesti habis berdoa makan ya? Saya juga tadi mesti makan bakso dulu nih sebelum kuat ngomong di sini. Nah, itu kita semua sadar bahwa karena kita masih hidup di dunia manusia, masih punya badan, tadi Sheryl bilang, emosi itu kerasanya di badan sama di otak. Jadi harus tahu juga cara-cara manusiawi memproses di level emosi di tubuh, di otak, supaya dengan berdoa makin tokcer lah, makin cesplong gitu ya, gimana caranya emosi-emosi ini bisa hilang. Bersyukur, puji Tuhan, kalau Bapak Ibu teman-teman bisa memproses emosinya lebih lega hanya dengan berdoa. Tapi biasanya kadang-kadang kita butuh gabungan nih, berdoa iya, tahu cara memproses emosi secara manusiawinya, atau secara psikologisnya, dan bahkan nanti ada kaitannya bagaimana self-care emosi lewat aktivitas fisik. Nanti kalau waktunya cukup kita akan exercise, gimana sih cara tapping-tapping tubuh yang bantu rilis emosi, kalau enggak nanti akan saya share juga linknya. Oke, jadi harapannya itu ya, dari sesi ini bukan sulap, bukan sihir ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti keluar dari pintu ini di jam 3 nanti langsung bisa menguasai diri, bukan. Ini ibaratnya dikasih tahu jurus-jurusnya, silahkan Bapak Ibu teman-teman berlatih dalam sebulan ke depan, dalam 3 bulan ke depan, karena otak kita tuh kayak otot. Di sini ada nggak yang suka hobi olahraga dari push up gitu ya? Atau sit up, ada yang suka olahraga atau lari, dari yang awalnya cuma bisa 2 kilo sampai bisa 5 kilo, ada yang punya pengalaman olahraga, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, ada nggak? Oke, boleh sharing nggak 2 di sini dari yang belakang dulu? Yang belakang, ya, namanya siapa? Hansel. Hansel. Oke, Hansel gimana pengalaman berolahraga dari nggak bisa sampai bisa? Contohnya apa? Saya dulu nggak bisa push up. Nah, terus saya akhirnya
perlahan-lahan sehari minimal ya dikit-dikit aja lah, misalkan 5 doang atau apa, sampai bisa nanti baru naik ke level yang lebih banyak dan akhirnya bisa sampai 30 gitu. Wow, dari 5 ke 30 itu kalau kita mulai kenal emosi, ada emosi-emosi apa aja yang Ansel rasain? Langsung yakin dari awal atau ya kayaknya bisa-bisa aja, atau ada rasa pesimis dulu kayaknya bisa nggak ya gitu, atau kayak karena ini bisa dilatih aku udah optimis dari awal. Kalau Ansel tipe yang mana? Optimis sih optimis, cuma sempat juga nggak dilatih gitu, sempat hilang motivasi atau apa, cuma akhirnya balik lagi. Setelah nyampe 30 apa yang Ansel rasain? Ya seneng sih, bangga akhirnya bisa push-up lah gitu. Oke, senang dan bangga ya karena punya skill ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Ansel. Nih, cheese-sticknya. Mudah-mudahan masih sisa sampai akhir. Kalau enggak nanti boleh PO. Oke, Sheryl, tadi mau tambahin lagi. Ada nggak latihan dari nggak bisa sampai bisa dari segi kesehatan fisik? Aku lari, dulu tuh lari cuman bisa kayak 3 menitan jogging keliling tuh udah capek. Tapi semakin aku latihan tiap minggu rutin, akhir-akhirnya bisa 10 menit jogging terus nggak segimana capeknya. Capeknya nggak terlalu gitu ya? Iya. Itu di masa-masa itu dari awal 3 menit, 2 menit sampai bisa 10 menit, emosinya gimana? Kayak yakin bakal bisa atau kayak bisa nggak ya gitu? Ada beberapa emosi mungkin pengen pasrah aja ngapain ngelakuin gitu, capein diri. Udah agak-agak hopeless di awal gitu ya, Iya. udahlah ngapain gitu ya. Terus apa yang ngebuat Sheryl mau coba terus? Kayak mau lebih perhatiin kesehatan fisik aku. Terus pas udah nyampe bisa 10 menit tuh apa yang dirasain? Saya tuh lega gitu. Lega. Leganya kenapa tuh? Kayak udah staminanya naik, kesehatan fisiknya juga dijaga, sama mungkin secara mental lari itu jadi kayak ada mental reset gitu. Apa tuh mental reset? Misalnya harinya tuh udah kayak down banget, tapi ada time buat sendiri gitu, lari muter. Buat me time juga ya? Iya. Oke, wah ternyata dari kegiatan sederhana, lari aja bisa banyak pengalaman emosi yang kita dapat ya. Oke, terima kasih Sheryl, tepuk tangan. Karena tadi udah dapet cheese stick, nggak dapet lagi ya, udah satu aja. Oke, saya tadi, oh ya ada Bapak di belakang, satu lagi sebelum saya jelasin, silahkan. Yang Ibu, Ya siang Pak. kalau dulu saya lagi masih muda, umur 30, 40 sampai 50, dari Grogol saya lari sampai ke Monas. Wah, Tapi sekarang udah hampir 70, saya ganti sama apa? Jalan cepet aja. Habis kalau saya lari, jantung saya berdebar-debar takut copot. iya. Jadi saya jalan pagi aja dah. Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Rasanya gimana Pak kalau dulu bisa lari kencang, sekarang alternatifnya jalan cepet? Seneng Kalau juga atau dulu- kayak ya pengennya bisa kayak dulu Kalau nih? dulu yang lagi masih muda, memang saya agak genit. Kalau ada anak-anak ABG saya ikutin, jadi tambah semangat saya. Oh gitu, jadi harus ada faktor lain gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak buat sharingnya. Ini Pak, cheese stick nanti buat menemani perjalanan jalan paginya ya. Oke. Oke, terima kasih buat sharingnya. Jadi kenapa, dan terima kasih ya udah sharing juga karena lebih enak kalau interaksi dua arah nih, kalau enggak saya jadi kayak pidato di depan. Nah, kenapa tadi saya minta teman-teman Bapak juga mencontohkan dari kesehatan fisik, karena kan lebih kelihatan ya, lebih kerasa. Nah, ini adalah suatu bukti kalau otak kita ini kayak otot, dan kalau kita latih juga nanti gimana cara-cara mengenal emosi tiap hari, harusnya nggak pakai doa aja, ini harusnya bisa ada progres nih. Apalagi kalau kita bawa dalam doa dan iman spiritual kita, jadi pasti harusnya ada progres. Jadi kan emosi itu hal yang abstrak ya, dan banyak banget informasi-informasi yang nggak tepat, yang misleading gitu ya, dibilang atau hoax gitu ya, kayak emosi itu apalah, nanti kita bisa, mungkin teman-teman bisa sharing apa sih yang sering didengar soal emosi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga karena pemahaman yang tidak tepat, kita jadi nggak tahu cara memproses emosi yang dengan lebih sehat lagi gitu. Tapi mudah-mudahan sesi hari ini yang nanti juga bisa ditonton berulang-ulang di YouTube. Jadi waktu saya dulu juga pertama kali belajar mengenal emosi, kadang tuh sekali denger kan ya baru denger 10% ya, baru nyangkut 10%. Jadi dengan kemudahan teknologi sekarang, harapannya Bapak Ibu bisa ngulang-ulang lagi nonton
nonton karena oh iya ya kita jadi ada pengenalan lagi. Mirip kenapa kita kalau baca ayat Alkitab harus diulang-ulang ya, karena hari ini dibaca, diresapi, mungkin bulan Desember baca lagi ada pemahaman yang berbeda gitu. Oke, sebelum saya masuk lagi ke materi berikutnya, bentar bisa nggak ya? Nah, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengikuti seri kelas psikologi sampai pertemuan ketiga ini. Walaupun ada yang wajib gitu ya, ditanda tangannya dicatat di depan, ada juga yang keinginan pribadi, tapi saya pengen terima kasih karena ya ini hari Minggu siang, Bapak Ibu punya banyak pilihan kegiatan lain dilakukan di Minggu siang ini, tapi mau datang ke sini. Kita tepuk tangan buat kita semua. Kepencet. Ini saya berbeda ruangan aja mesti adaptasi nih, pakai alatnya beda. Jadi demikianlah emosi juga gitu. Ini gerak sebentar ya. Diarahinnya ke sini ya. Boleh dibantu ke sini ya. Oh ini maju terus. Nah, ya, nah ini dia. Kemarin kita udah belajar dari 2 pertemuan pertama maupun yang baru ikut, ini wrap up-nya ya, kalau nonton film itu kita ada trailernya gitu ya, atau siapa yang lagi suka nonton drama Korea, kan ada wrap up ya, sesi yang sebelumnya, atau yang baru Prince Charlotte ya, dari Bridgerton ya. Itu dia kan ada wrap up nih di depan. Apa nih kejadian, apa filmnya, nah saya wrap up. Kalau dari 2 pertemuan kemarin, intinya itu kita mau belajar bahwa emosi itu penting untuk dikenali. Karena emosi itu adalah energy in motion, energi yang bergerak. Waktu pertemuan pertama saya dapat volunteer yang mau menjelaskan hukum kekekalan energi Newton yang dipelajari di SMA sama kalau kuliahnya teknik. Ada yang ingat hukum kekekalan energi Newton apa? Karena itu ngejelasin soal emosi. Ada yang ingat? Ya, oke. Kemarin kamu yang jelasin bukan pertemuan pertama? Oke, mantap. Jadi kita punya, yang pertemuan kedua sempat nggak datang? Datang nggak pertemuan kedua? Oh, oke, sip. Namanya siapa? Odi, boleh jelasin kedua kalinya. Apa itu hukum energi Newton? Karena itu menjelaskan soal emosi. Sebenarnya bukan energi Newton banget sih. Intinya dia hukum kekekalan energi aja. Oh, ya betul. Intinya dia kayak energi itu bisa berpindah, dia nggak bisa diciptain, nggak bisa dihilangin, cuma bisa pindah. Energi itu cuma bisa pindah, nggak bisa dihilangin ya, gitu. Jadi kalau kita nahan emosi, emosinya dari yang tadinya sedih jadinya marah, dari yang takut jadinya jadi cemas gitu ya. Jadi emosi ini penting buat dikenalin. Bapak mau menambahkan Pak, sebagai yang belajar energi di bidang teknik? Oke. Dan yang kedua, kita mau mengenali selain nama emosi, itu kita berarti mengenali intensitas emosi. Kayak namanya termometer emosi. Apa namanya? Termometer emosi. Jadi saya berharap dari pertemuan hari ini, Bapak Ibu bisa mengenali nama emosi. Nanti kita ada latihannya, ini baru preview depan. Dan termometer emosi dari skala 1 sampai 10, seberapa intens ya yang lagi saya rasain. Ini penting sekali, terutama kalau punya anak-anak di usia remaja. Kalau dari masih kecil itu dibikin lebih sederhana. Kalau masih kecil kita ngenalin nama emosinya, kamu lagi seneng ya, sedih ya, atau nanti kita tanya ke dia kalau dia udah punya kemampuan bahasa. Terus yang kedua kita bisa tanya rasa senengnya besar, kecil, atau sedang gitu. Kalau yang udah gedean gitu kan. Atau yang cuman kecil atau besar aja. Nah begitu udah umurnya di atas 5 SD, itu udah bisa tuh pelan-pelan diperkenalkan. Kalau dari 0 sampai 10 itu yang intens banget, rasanya seberapa sih? Karena kalau kita lebih mengenali intensitas emosi, secara manusiawi di otak kita rasanya lebih tenang. Jadi kadang-kadang kalau kita belum tahu soal emosi, kita pikir emosi itu baru beres kalau masalahnya beres. Padahal dari kita ngerasain emosinya sampai masalahnya beres, cepat atau lama? Lama biasanya, nggak selalu bisa cepat selesai ya. Kecuali emosinya kelaparan, mungkin cepat dapat makanan gitu ya. Tapi kalau emosinya kayak waktu saya kuliah dulu,
udah capek nih ngerjain tugas kuliahnya gitu. Kapan ya selesai? Tapi udah kerasa cemas. Kan kita nggak bisa nunggu, oh ya 6 bulan lagi kalau skripsi atau tesisnya selesai baru emosinya reda. Kan butuh saat itu juga ya. Jadi penting mengenali intensitas emosi. Nah ini nanti teman-teman pelan-pelan belajar kalau intensitas emosi ini tergantung diri masing-masing. Jadi bukan menurut orang lain. Misalnya kalau saya lagi ngerasa, apa yang saya rasakan sekarang? Saya lagi ngerasa semangat buat cerita ke teman-teman. Semangat atau excited buat saya kalau saya kira-kira ke diri, rasanya kayaknya 6 dari 10 deh gitu. Nah itu kayak kita belajar kenalin. Nah, dan menurut saya ini juga kayak latihan otot. Kayak awalnya mungkin bingung ya mengenali intensitas emosi yang saya rasain. Tapi lama-lama kalau makin sering berlatih, jawabnya lebih cepat dan oh iya ini kayaknya pas nih rasanya gitu. Oke. Nah, tadi saya udah bikin di Mentimeter, mungkin belum ke copy di sini. Jadi silahkan Bapak Ibu dan teman-teman buka mentimeter.com. Dan saya nanti akan menyampaikan kodenya buat memasukkan apa yang teman-teman rasakan di siang hari ini. Ini bukan buat kepo teman-teman Bapak Ibu, saya juga nanti namanya nggak akan keluar. Cuman kita mau latihan tipis-tipis untuk mengenali emosi. Boleh dibantu dari belakang, bantu keluarin Mentimeter pertanyaan pertama. Ditutup aja dulu yang ini. Kodenya itu menti.com. Kodenya itu 4998 2186. 4998 2186, bisa? Bisa kebuka di menti.com? Bisa muncul? Ya. Nggak bisa voting? Kalau diklik masuk nggak? Oh, kodenya. Buka menti.com, terus kodenya 4998 2186. 4998 2186. Nggak bisa diklik ya? Coba. Ada yang udah bisa klik atau nggak bisa? Bisa. Hah? Oh oke, aku buka dulu ya. Menti.com, kodenya 4998 2186. Bisa nggak? Dah. Oke. Dan pakai intensitas angka ya. Jadi hari ini kita belajar kalau jurus nari itu 2 jurus. Yang pertama menamainya, yang kedua intensitasnya. Dari 0 sampai 10 seberapa intens buat kamu. Kalau masih bingung pakai intensitas angka nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih baik. Dan boleh mix emotion ya, aku rasanya lagi kepanasan siang hari ini tapi aku senang ada di sini gitu. Aku rasanya ngantuk tapi aku juga senang ada di sini. Jadi sejak kita usia remaja sampai dewasa, kita bisa merasakan namanya emosi campuran atau mix emotion. Dan itu yang bikin hidup kita, apalagi sama orang-orang yang dekat di hidup kita, misalnya sama orang tua, sama sekolah, kalau buat teman-teman atau sama kerjaan suka gitu. Rasanya sih sayang sama orang tua saya, tapi kok nih orang cerewet banget ya gitu. Jadi kita bisa punya mix emotion sama orang-orang yang deket sama kita. Makin mereka deket sama kita, makin emosinya campuran. Jadi nggak cuma satu single emotion. Oke. Kita lihat nih. Wah asik, ada yang udah mulai pakai angka-angka nih. Itu bisa ngisi ulang nggak ya kalau udah pernah ngisi sekali? Oke. Oh ya, buat teman-teman tadi yang mungkin masukin pertamanya belum pakai angka, bisa isi lagi dengan angka. Aku sambil bacain ya. Jadi kalau pakai cloud gini, yang tulisannya lebih sering dimunculin dia akan lebih besar.
paling kuat itu rasanya lelah ya. Lelah 9, terus juga ada capek 9, rasanya seneng 5, ada mengantuk dan senang, skalanya 6. Wah mantap nih, udah bisa mengenali. Terus juga ada yang kalem 7, capek 3. Ada yang kehilangan harapan, ngerasa nggak ada tujuan, iya kamu boleh kok ngerasa bingung. Terus juga ngerasa mengantuk dan senang. Iya, jadi apalagi di masa remaja nih teman-teman sangat wajar dan sangat boleh kita ngerasain mixed emotion. Cuman mungkin orang dewasa di sekitar teman-teman remaja maupun waktu aku dulu remaja nggak terlalu paham bahwa ini orang tuh niat sekolah nggak ya, kok di sekolah ngantuk gitu. Padahal dengan kita bisa bangun pagi datang aja kita udah satu effort nih gitu. Ada cemas 8 dari 10. Ngantuk 5, cemas 7. Terus apalagi? Susah move on. Belum ada angkanya nih yang susah move on, kira-kira berapa nih. Terus jengkel, kehilangan harapan udah tadi. A bit lonely, sad tapi bersyukur. Senang dan bersyukur. Khawatir, oke. Terima kasih teman-teman udah ngisi ini. Jadi mudah-mudahan dari 3 pertemuan dan hari ini pertemuan ketiga teman-teman udah makin lebih fasih ya mengenali emosi sendiri dan mengenali intensitas angkanya itu. Oke, boleh balik ke slide saya Pak. Nah, jadi ini wrap up pertemuan pertama, bagi yang ketinggalan atau yang lupa bisa nonton lagi pertemuan pertama. Intinya bahwa mengenal diri itu dimulai dari mengenali kebutuhan emosi-emosi kita. Dan mengenali kebutuhan emosi itu terutama banyak terjadinya di masa kita anak-anak dan remaja. Oke. Oh dia agak lama ya kalau dari dipencet, bentar. Nah ini dia, di pertemuan pertama buat yang belum datang juga, kita tuh belajar mengenali kebutuhan-kebutuhan emosi kita ya teman-teman ya. Terus dan ternyata wajar loh kalau kita punya kebutuhan emosi dan penting untuk mengenali dulu kebutuhan emosi kita supaya nanti di masa remaja, masa dewasa kita bisa memenuhinya secara sehat. Karena kalau enggak kebutuhan emosi ini kayak merongrong kita, tapi nanti kalau kita nggak tahu cara memenuhi secara sehat jadinya pakai cara-cara yang salah maupun mempengaruhi kemampuan kita untuk menguasai diri. Nah ini contoh kebutuhan emosi dasar yang waktu di pertemuan pertama saya bacakan dengan pelan dan lambat sambil kita ngerasain sensasi di tubuh pada saat kebutuhan emosi ini muncul apa aja yang kerasa gitu ya. Dari teman-teman yang sudah hadir di pertemuan pertama buat diri sendiri ada yang inget nggak 3-5 kebutuhan emosi dasar yang teman-teman punya? Ada 3 mungkin? Di sebelah sini? Ada yang mau sharing? Jadi ini juga bekal buat teman-teman di sini dan Bapak Ibu maupun yang menonton di YouTube. Kalau dalam hidup keseharian ini adalah salah satu cara dasar untuk bisa mengelola emosi. Yaitu mengenali, jadi boleh per minggu atau per 2 minggu. Tarik nafas mungkin habis saat teduh atau renungan pagi gitu ya. Baca ini lagi terus kenalin deh. 3-5 kebutuhan emosi dasar. Kenapa saya bikin range? Karena buat orang-orang yang gak familiar, nyari 5 tuh kayaknya susah gitu. Tapi kalau mulai dari 2 atau 3 mungkin lebih terasa mudah. Terus abis itu kita bisa tarik nafas dan akui ke dalam diri, iya ya ternyata aku punya kebutuhan emosi untuk merasa, buat saya tuh butuh banget ngerasa ditemenin secara emosi gitu. Lalu kita tarik nafas lagi. Karena nafas itu membantu koneksi antara otak emosi sama otak logika. Terus bisa juga, ini seperti yang sudah kita praktekkan bersama ya di 2 pertemuan kemarin. Kita bisa taruh 1 tangan di sini, tarik nafas, terus kayak tepuk diri nih, kayak menepuk diri dengan lembut gitu ya. Dan kita bilang, iya ya aku punya kebutuhan emosi buat remaja nih. Kemarin dari hasil Mentimeternya banyak yang punya kebutuhan untuk merasa punya privacy. Iya ya aku punya kebutuhan untuk punya privacy, iya ya aku butuh ngerasa bebas, iya ya aku butuh ngerasa diapresiasi gitu ya. Jadi terus habis itu tarik nafas lagi. Gitu. Hanya dengan seperti itu aja biasanya kita bisa ngerasa lega gitu. Karena pada saat kita belajar kelola emosi, jadi sebenarnya ada 2 nih namanya coping stress.
coping stress itu ada yang emotion, ada yang problem solving. Kadang-kadang kita fokusnya ke problem solving padahal emosinya masih stuck di situ. Jadi 3 pertemuan ini saya fokusnya ke emotion coping stress dulu. Ada yang mau sharing 3 kebutuhan emosi dasar yang teman-teman punya? Atau buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir hari ini, kira-kira apa ya 3 kebutuhan emosi dasar saya? Yang dulu saya rasain kuat banget di masa anak-anak maupun sampai hari ini, kayaknya ini kebutuhan emosi dasar saya deh gitu. Ibu mau sharing Bu, 3 kebutuhan emosi dasar yang sudah Ibu kenali, kira-kira butuh merasa apa tuh Bu? Supaya nggak khawatir sih. Supaya nggak, berarti butuh merasa aman secara emosi ya Bu ya? Oke, ada lagi Bu? Butuh merasa didukung? Butuh merasa didukung, oke. Butuh merasa apa lagi Bu? Oh ya tadi yang butuh merasa didukung kalau pakai intensitas emosi 1 sampai 10 seberapa intens buat Ibu? Kebutuhan merasa didukungnya? Kurang lebih ya 8 ya. Oke mantap, tepuk tangan buat Ibu siapa? Susi. Ibu Susi, oke. Jadi gitu ya teman-teman, nanti latihannya sendiri di rumah adalah kenalin kebutuhan emosinya, terus pakai intensitas emosi ya. Dengan hanya mengenali gitu aja, Ibu merasa apa Bu? Merasa tenang. Merasa tenang ya, padahal kan belum kejadian ya Bu ya, tapi bisa ngerasa tenang gitu teman-teman. Jadi bukan sulap, bukan sihir, kalau kita tahu cara mengenali kebutuhan emosi, harusnya kita bisa lebih ngerasa lega, tenang dalam diri, dan bukankah itu yang tujuan iman kekristenan kita juga, untuk bisa hidup dalam rasa tenang dan damai. Oke, ada lagi yang mau sharing? Mudah-mudahan nanti kalaupun cistiknya udah habis tetap mau sharing ya. Nah ini wrap up aja, mungkin gak terlalu kelihatan, tapi ini ternyata kebutuhan emosi yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama, itu sejalan loh sama hasil-hasil di pertemuan kedua. Yang kemarin ingat ya teman-teman ngisi Mentimeter, apa sih yang kamu harapkan dari orang tua di masa remaja gitu ya. Ada yang butuhnya merasa dapat perhatian, butuh dapat kebebasan, tadi saya udah cerita, terus ingin didengarkan gitu ya. Terus juga ingin dimengerti nih kondisi anaknya, terus juga pengen gak dibanding-bandingin dengan orang lain, pengen status ekonomi lebih baik gitu ya, pengen apalagi dipahami, pengen bisa jadi tempat pulang. Nah makanya mudah-mudahan data ini, saya juga berikan ke GKI Perniagaan, mudah-mudahan data ini nanti bisa diolah lagi. Suatu hari mungkin butuh ada sesi seminar psikologi buat orang tua yang anaknya lagi remaja nih. Karena kasihan anak remaja berjuang untuk memahami dirinya aja udah berat, otak mereka lagi banyak perubahan. Jadi sangat butuh orang-orang dewasa di sekitar remaja yang belajar paham gimana remaja. Dan ini mungkin hal yang berbeda ya dari zaman kita dulu. Bapak Ibu dan teman-teman ngalamin gak sih kalau dulu kita harus, saya nih misalnya ngalamin kalau ayah saya pulang kerja stres, saya yang sebagai anak harus mengerti dia. Kamu jangan bikin ayah stres ya, dia lagi capek tuh pulang kerja. Jadi sering kita dulu waktu otaknya masih anak-anak, sering kita yang diminta mengerti orang tua. Ngalamin gak? Iya ternyata ada juga yang gak. Oke, banyak yang ngalamin. Ternyata itu berlawanan atau gak sesuai dengan penelitian tentang otak manusia. Sekarang kita jadi tahu, justru orang dewasa yang otaknya sudah dewasa ini sebenarnya lebih punya kapasitas untuk memahami anak-anak yang usianya kecil. Makanya kenapa sih sekarang kalau di teori-teori parenting zaman now itu kenapa sih kita yang harus dengerin anak dulu, kayak teknik marketing saya bilang. Karena otak orang dewasa ini yang bisa turun frekuensi. Tapi buat anak-anak naik ke frekuensi orang tua itu sebenarnya torturing buat mereka atau traumatik gitu. Oke. Jadi ini terima kasih yang kedua. Terima kasih ya teman-teman, Bapak Ibu sudah mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan emosi yang ada dalam diri kita, maupun di pertemuan kedua kemarin mau menyampaikan harapan buat orang tua. Walaupun kita nggak langsung nyampein ke orang tua ya, tadi butuh caranya, kalau nggak nanti bisa terjadi perang parekrek nih kalau kita langsung ngomong ke orang tua. Dan terima kasih ya sudah mau memvalidasi kebutuhan emosi diri sendiri.
validasi emosi mungkin kata-kata atau istilah yang teman-teman gak biasa dengar, tapi validasi itu biasanya kita dapat kalau kita pesen makanan di GoFood atau di Gojek itu kan dia nanya ya, aplikasi sesuai pesanan, pesanan sesuai aplikasi gitu ya. Nah itu adalah validasi namanya gitu. Jadi kalau kita ngerasain ini, tarik nafas, bener gak ya? Ini aku sebenarnya ngerasanya takut nih. Jangan-jangan ini takut apa marah ya? Atau campuran keduanya gitu. Jadi penting juga kita berterima kasih saya mewakili. Karena seringkali ya teman-teman merasa gak dalam hidup kita itu jarang orang yang benar-benar bilang terima kasih ke kita. Jarang yang benar-benar ngapresiasi kita. Jadi kita tuh juga bingung gimana mesti mengapresiasi diri. Karena belum pernah ada yang terima kasihin. Tapi hari ini mudah-mudahan apa yang saya berikan ke teman-teman jadi contoh prototipe awal. Gimana sih ada orang terima kasihin hanya untuk teman-teman hadir di sini. Ada yang terima kasihin mau kenal emosi loh gitu. Dan wajar kalau kita punya harapan ke orang lain. Apalagi mungkin di masa remaja maupun sampai dewasa pun saya merasa masih punya nih harapan-harapan ke orang tua saya. Tapi yang penting kita kenalin dulu harapan itu karena untuk mengubah orang lain itu bukan bagian kita. Tugas kita mengubah diri sendiri aja dan memproses diri sendiri. Supaya kita bisa lebih paham kebutuhan emosi. Dan tujuannya ini juga tadi untuk penguasaan diri supaya bisa memilah dan memilih mana keinginan, mana kebutuhan. Yang saya pun masih belajar nih sampai sekarang. Oke. Terima kasih yang ketiga. Terima kasih ya sudah mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan. Ini kok ulang sih, yang berikutnya adalah terima kasih sudah bisa menyampaikan kebutuhan emosi, tapi yang saya mau latih ke teman-teman di sesi pertemuan ketiga hari ini adalah sejak teman-teman usia remaja, apalagi udah usia dewasa, kalau remaja nih pelan-pelan aja ya, karena otaknya masih kayak renovasi rumah, belum terlalu matang, tapi kalau makin kita menginjak dewasa kalau dari segi perkembangan otak itu di atas 24 tahun, jadi umur 25 otaknya baru matang, kalau umur 19 sampai 22 itu walaupun secara KTP hukum legal Indonesia udah dewasa, tapi perkembangan otaknya belum gitu. Jadi di usia 24 tahun ke atas kita makin dewasa, ini kita bisa berlatih pelan-pelan untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan emosi kita yang lebih sehat dengan cara banyak ngobrol sama diri. Ada yang udah familiar ngobrol sama diri itu kayak gimana? Atau bilang, ih aneh lu ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Dan self care emosi. Oke. Nah ini exercise-nya, boleh teman-teman pakai HP-nya buat nulis atau pakai kertas buat nulis. Saya sih pikir pakai HP aja supaya teman-teman bisa baca-baca lagi. Ini salah satu skill penting yang pengen saya latih teman-teman hari ini. Kita mulai dari hari ini dan seterusnya berlatih menyisihkan waktu 5-10 menit per hari. Harusnya nggak susah ya kalau 5-10 menit. Terus juga kalau 5-10 menit bisa, ada juga yang 15-20 menit per hari. Atau bahkan kalau punya waktu 30-45 menit itu privilege banget sih menurut saya. Atau bahkan sejam untuk bisa memproses self care wheel ini, roda self care ini. Tapi kalau enggak kita mulai dari 5-10 menit. Secara holistik nanti saya akan kasih lihat yang lebih besarnya lagi. Supaya kita bisa punya kemampuan mengelola emosi dan menguasai diri. Jangan-jangan karena kita kurang me time yang secara holistik ya, kita jadi kurang bisa mengelola emosi. Dan teknik ini sudah saya lakukan ke klien-klien saya yang menjalani sesi konseling one-on-one nih. Buat ibu-ibu yang banyak kerjaan, ngurusin anak juga, hanya dengan mereka melatih self-care ini, mereka bilang kok saya jadi nggak gampang marah ke anak saya kayak sebelumnya ya. Buat yang remaja, kok saya jadi nggak gampang cemas kayak sebelumnya ya. Karena udah melatih ini ke diri sendiri. Caranya gimana? Kita lihat slide berikutnya. Nah ini contohnya dulu ya, nanti saya akan balik ke slide berikutnya. Contohnya saya nih, saya melakukan self-care spiritual dengan berdoa dan renungan 5-10 menit. Ke gereja hari Minggu dan kalau mau ketemu klien sebelum konseling saya berdoa 2-3 menit. Itu self-care spiritual yang atas. Nih, yang atas ini spiritual self-care. Terus saya self-care fisik itu misalnya dengan jalan kaki. Dan juga perlu kena matahari karena kalau kena matahari naikin vitamin D kita itu ningkatin mood dan kemampuan buat fokus. Jadi buat teman-teman, bapak ibu yang rasanya moodnya tuh drop terus, coba deh cek vitamin D levelnya di Prodia.
Jangan-jangan vitamin D kita di bawah 15 atau di bawah 30, jadi bawaannya moodnya ngedrop terus gitu. Dan ini penting untuk dilatih. Atau pakai aplikasi nih, aplikasi ada Together, ada di YouTube ya, buat kita olahraga. Terus kalau self care personal, itu saya suka sama aroma sabun atau parfum yang saya suka, kayaknya pas nyium tuh, wah moodnya langsung naik gitu kan. Atau pakai tekstur baju yang rasanya halus, kayaknya nyaman gitu ya. Terus juga mendengarkan lagu yang saya suka sama makan enak walaupun harus dibatasi porsinya ya gitu. Jadi ini contoh self care yang membantu saya. Nah sekarang teman-teman saya kasih waktu, berapa lama ya? Kita coba 5-10 menit. Yuk kita bikin dulu untuk menemukan hal-hal apa ya yang membantu teman-teman Bapak Ibu untuk self care diri nih. Ada 2 pilihan. Kita bikin yang 5-10 menit membantu Bapak Ibu. Kalau punya waktu lebih 15-30 menit atau yang 20 menit boleh. Yang ngebantu self care secara spiritual yang mungkin selama ini udah dilakukan tapi nggak tahu ini bagian dari self care mental health dan emosi juga. Terus yang membantu self care secara fisik dan secara personal kalau sudah usia dewasa ada namanya self care profesional. Misalnya kita ikut pelatihan untuk ngembangin skill dalam bekerja. Kita ikut webinar, baca buku, dengerin podcast yang meningkatkan skill kita di bidang pekerjaan. Dan ada juga self care emosi. Nah coba dikenalin dulu ini ya, saya kasih waktu sekarang jam berapa nih? Saya kasih waktu 5 menitan lah ya. Tujuannya supaya kita bisa latihan bareng-bareng sekarang 5 menit ini. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan atau kebingungan bisa langsung nanya ke saya. Kalau nanti ada yang mau sharing contoh self care wheel atau roda self care-nya ini, tinggal terakhir cistiknya. Oke. Jadi self care, ada yang udah pernah dengar tentang self care? Self care itu bukan minyak angin safe care Agnes Monica ya, beda. Self care itu adalah dari kata self, diri, dan care, merawat diri. Jadi merawat diri, self care itu adalah melakukan hal-hal secara intensional, jadi disisihkan waktu. Tadi saya ikut ibadah jam 9, dia bilang, pendeta Cordelia bilang nggak boleh nyisa waktunya disisihkan. Jadi self care ini juga disisihkan, diintensikan, dijadwalkan waktunya. Bagaimana kita melakukan hal-hal secara intensional untuk membantu diri kita becoming the best version of ourselves, membantu diri kita menjadi diri versi terbaik. Kalau dalam mental health kita nggak mengharapkan diri kita seperti orang lain, tapi gimana membantu diri kita jadi versi diri yang lebih baik dibandingin diri saya 6 bulan lalu. Dibandingin saya setahun lalu, sekarang saya lebih baik. Dan gimana ke depannya saya lebih baik dari saya yang sekarang. Jadi fokusnya sama diri sendiri. Karena kalau kita terlalu membandingkan diri sama orang lain secara berlebihan, secara mental health tuh malah bikin insecure, bener nggak? Jadi sekarang kita zoom in, zoom outnya dibalikin ke diri sendiri. Gitu. Kita latihan dulu ya. Menemukan ini dulu, boleh dicatat di HP, tujuannya besok-besok teman-teman jadi, oh ya, kenapa kok aku moodnya nggak enak, coba aku checklist ke self care list aku udah lakuin yang mana ya, yang belum aku lakuin yang mana ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya kasih waktu sampai jam 2:09 ya, kita kerjain ini. Nanti kalau mau terusin di rumah tentu boleh. Sekarang kita exercise dulu supaya tahu caranya kebayang. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman, Bapak Ibu bisa tanya sama saya.
Karena kalau di belakang agak gelap, saya bantu bacain ya. Jadi self-care wheel ini ada 5 aspek nih Bapak Ibu dan teman-teman. Ada aspek secara spiritual self-care. Ada physical self-care secara fisik yang ngebantu kita 5-10 menit. Ngebantu kayak lebih connect sama diri kita, dapat energi gitu. Atau kalau punya waktu lebih luang 15-30 menit. Terus professional self-care, kalau di usia dewasa kita ada nggak ya 5-10 menit meningkatkan kemampuan skill profesional atau 15-30 menit. Atau yang berikutnya personal self-care tadi ya yang contoh saya kalau buat saya atau buat Bapak Ibu dan teman-teman hal-hal receh nih. Ada nggak sih kadang-kadang kalau buat teman-teman remaja stiker-stiker di WhatsApp yang kayaknya bikin happy. Nah itu personal self-care, jadi nggak ada yang receh loh teman-teman gitu ya. Terus juga personal self-care tuh ada aroma tertentu yang disukai dicium. Aduh kalau nyium bau lavender apa minyak kayu putih gitu ya. Apa minyak GPU kayaknya saya happy gitu kan. Atau makanan tertentu gitu ya, personal banget gitu. Receh tapi atau dekorasi kamar dibikin kayak gimana gitu. Sama emotion self-care sejauh ini sebelum saya menyampaikan materi di sesi hari ini, sejauh ini yang membantu emotion self-care Bapak Ibu apa? Apakah shopping? Atau apakah makan lagi, apakah tidur ya, gitu. Abis bangun tidur masalahnya ada lagi gitu, atau emosinya datang lagi ya. Kayak tidur hanya menjeda doang nih ya, gitu ya. Atau nonton film Korea buat emotion self care gitu. Atau teman-teman tahu nggak Bapak Ibu, kenapa angka penonton film horor di Indonesia tuh tinggi? Ada yang tahu nggak? Tapi penonton horor di Indonesia tuh cukup tinggi loh. Kenapa? Supaya emosinya berubah, setelah nonton jadi takut. Bisa, yang kedua, karena kan kalau film horor tuh banyak teriaknya ya. Jadi itu jadi kesempatan yang cukup aman secara sosial, karena kalau teriak-teriak di depan sini apa nggak dipanggilin satpam nih? Tapi kalau teriaknya sambil nonton film horor, atau teriaknya pas lagi naik kora-kora di Dufan, kan jadinya appropriate ya, sesuai sama situasinya. Jadi hipotesa kami di lingkungan psikolog, kenapa nih penonton horor di Indonesia tinggi, itu karena saking nggak punya outlet untuk nyalurin emosi, dan ada emosi-emosi yang kayaknya terpendam banget yang hanya dengan teriak tuh lepas, tapi supaya aman jadinya teriaknya pas lagi nonton film horor gitu. Jadi karena banyak emosi terpendam di masyarakat Indonesia, film horor laku nih gitu. Kalau kita udah lebih tahu cara mengelola emosi dengan lebih baik, kayaknya nggak perlu nonton film horor deh gitu. Tapi kalau masih remaja, sesekali nonton nggak apa-apa. Oke, 1 menit lagi buat coba exercise singkat dulu bikin self-care wheel ini. Ada kesulitan atau ada pertanyaan? Atau ada yang mau sharing? Supaya membantu teman-teman yang lain. Oh ini loh self-care versi aku. Dan itu tiap usia, tiap orang tuh beda-beda, gak apa-apa banget. Ya. Ibu siapa? Ya, saya sebenarnya ingin bertanya gitu, bedanya kita itu sebenarnya sedang self care atau kita sebenarnya sedang mengibuli diri kita sendiri terhadap emosi. Misalnya kayak kita lagi marah, kita lagi kesel, terus kita, aduh aku nggak tahu nih gimana cara melampiaskan rasa marah ini, lalu kita menulis misalnya gitu. Atau aku sangat kesal gitu, tapi aku nggak tahu gimana meluapkan rasa kesal ini, terus kita ambil sesuatu, kita pukul gitu. Sebenarnya itu bagian dari mengendalikan emosi, apakah itu salah dan maksudnya itu sebenarnya harus kita ekspresikan seperti apa emosi-emosi yang sebenarnya meluap-luap gitu. Terima kasih Bu Lita, pertanyaan bagus. Itu sebenarnya sambil masuk ke bagian ini nih. Ini saya maju sedikit dulu, mungkin nanti yang lain bisa teman-teman lihat. Nah ini Bu, salah pencet. Nah ini, jadi di pertemuan kedua kemarin saya baru udah kasih ini tapi baru di bagian akhir, belum terlalu diproses banget. Tapi untuk tahu pada saat kita merasakan emosi itu kita sebenarnya menyalurkan dengan sehat atau cuman pelampiasan atau ada yang suka kalau saya lagi bawain materi self-care ditanya kapan kita tahu ini self-care atau selfish gitu ya. Nah itu dengan mengerjakan ini, jadi namanya mood journal,
ini panduan dari saya, tapi ini bukan satu hal baku ya, ini panduan yang teman-teman bisa coba. Jadi ditulis dulu kejadiannya apa, emosi yang munculnya tadi ya udah latihan tipis-tipis menamai sama intensitasnya. Terus pikiran yang munculnya apa untuk exact momen itu, karena emosi itu kan bener-bener case by case ya. Ada yang hari ini marahnya karena nggak jadi. Kemarin saya minggu lalu hari Senin mau ke dokter gigi, udah nunggu 2 jam nggak jadi. Kan tuh juga marah ya. Tapi marah karena nggak jadi cabut gigi sama marah karena dikhianati, kan beda nih ya. Nah itu dibikin dulu ini. Terus hal yang kita harapin apa? Jadi 4 yang pertama itu akan ngebantu kita mulai mengenali. Oh kira-kira nih apa? Jadi kita banyak riset tentang kerjaan kita atau dulu kuliahnya ada riset, tapi kita jarang riset tentang diri sendiri dan emosi. Jadi di klien-klien di sesi konseling one on one, biasanya ketika mereka mengerjakan ini 2 minggu berturut-turut aja, tuh mereka jadi lebih ngerti tentang diri. Dan nanti otak kita sebenarnya yang punya kemampuan untuk menentukan ini sehat apa enggak buat saya dan habis itu mau ngapain gitu. Jadi kalau ada orang-orang pikir sesi konseling tuh kayak dinasehatnya atau dikasih ceramah, kalau konseling versi saya tuh dikasih tools. Nanti teman-teman Bapak Ibu yang lebih ngerti sendiri apa yang perlu dilakukan. Makasih Bu Lita buat pertanyaannya. Oke, waktunya udah habis buat bikin. Ada yang mau sharing dari self care yang dilakukan tadi? Ya, oke. Namanya siapa? Nama saya Cantika. Cantika mau share self care-nya apa aja? Boleh sambil dipegang? Yang aku tulis dan yang aku suka lakuin itu biasanya denger lagu. Terus aku berdoa atau cari ayat Alkitab yang sekiranya memotivasi aku secara spiritual. Terus biasanya aku sekolahku dekat sama rumah. Jadi biasanya kalau pulang sekolah itu kan aku sendiri. Aku jadiin itu sebuah cara buat self care supaya aku bisa lebih tenang. Oh, jadi pas jalan kaki itu rasanya tenang gitu ya? Iya. Oke, good. Terus apa lagi? Terus ada misalnya aku lagi suka belajar matematika gitu. Terus aku pelajarin matematika supaya aku jadi lebih ngerasa iya, terus aku mungkin bisa jadi lebih senang karena itu adalah hal yang aku disuka pada saat itu. Iya. Terus ada aku juga sering kalau di rumah lagi me time itu biasanya suka ngerenung, terus kayak mikirin hal-hal yang udah dilakuin pada hari itu, terus kayak dari hal-hal yang udah aku lakuin, apa ada yang harus aku perbaikin, ada yang aku harus introspeksi diri, atau kalau aku melakukan sesuatu yang baik gitu, apakah perlu ditingkatkan gitu. Iya. Iya, udah. Terima kasih. Kita tepuk tangan dong. Oke. Mantap. Yang lain gak usah jiper ya, karena tiap orang itu kemampuan untuk self care-nya dan apa yang disukai beda-beda. Iya. Dan ini yang selalu saya temukan, ngelatih anak remaja kenal self care-nya lebih gampang dari yang usia dewasa. Soalnya kita waktu remaja dulu nggak diajarin ya buat kenal ini, jadi kita agak lebih lemot dan lebih lambat dari yang remaja, nggak apa-apa. Yang penting abisnya dicoba. Oke, nah sebelum masuk ke bagian berikutnya tentang self care emosi, saya mau minta tolong dari tim multimedia, Bapak ya, buat memutar video yang pertama Pak. Supaya otaknya bisa rileks dulu, karena belajar pertama kali ngenalin self care aja kalau kita nggak biasa, kayak otot tubuh nggak biasa dilatih aja udah penat gitu ya. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up,
keeping up an emotional lie is exhausting. Black Dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. Ditonton dulu aja, nanti He saya loved kasih nothing more penjelasannya. than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Jadi depresinya Thankfully, dianggap this was the time that I sebagai sought anjing professional hitam. help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learnt not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learnt that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Oke, jadi previewnya tadi ternyata subtitlenya nggak muncul. Jadi video ini dari WHO, World Health Organization, yang mencoba membuat kita paham depresi yang nggak kelihatan, disebutnya invisible illness, itu dengan analogi black dog atau anjing hitam. Jadi ini anjing hitamnya itu bukan beneran ada, yaitu analoginya aja. Jadi kalau kita ngalamin depresi itu yang tadinya ringan jadi makin besar, dan teknik-teknik di belakangnya kayak tadi dia bilang bikin mood journal, apa seperti yang saya ajarkan hari ini. Tadi exercise olahraga juga ngebantu untuk menaikkan mood kita, apalagi kena matahari, yang tapi matahari pagi gitu ya. Terus juga cari bantuan profesional jika dirasa kok udah pakai cara-cara self care sendiri rasanya masih berat banget gitu. Itu ternyata bisa membantu kita mengelola depresi ini, karena depresi itu termasuk penyakit ya, seperti kita kalau sakit fisik itu bisa ngalamin radang, tenggorokan. Depresi pun penyakit yang bisa dipulihkan, healing is possible gitu. Nah, untuk intro untuk masuk ke self care emosi ada satu video lagi. Ini juga salah satu cara praktis yang Bapak Ibu nanti pertama bisa lihat lagi di YouTube-nya. Yang kedua, ini cara-cara ternyata karena emosi tersimpan di tubuh, berarti ada cara-cara lewat tubuh, nggak harus selalu konseling, ada cara-cara lewat tubuh, bahkan dengan jari tangan kita yang diciptakan Tuhan, kita bisa berlatih untuk mengelola emosi dengan teknik namanya magic finger. Gimana caranya? Coba kita tonton videonya. Boleh Pak dibantu video tentang magic finger? Hanya menyentuh lembut jari-jari kita, nanti ada emosi-emosi yang spesifik. Jadi misalnya jari kelingking untuk emosi worry, nanti bisa akan ngebantu kita sehari-hari. Ya silakan. Pusing urusan kerja, anak rewel, masalah uang dan banyak lagi.
Di saat seperti ini, kamu bisa menenangkan diri dengan teknik khusus dari Jepang, yaitu Magic Finger atau Jinshinjutsu. Seperti apa tekniknya? Dengar penjelasan dari Mbak Diwin ini yuk. Salah satu dari ribuan teknik self healing berasal dari Jepang, namanya Jinshinjutsu. Sangat mudah, ini adalah kita menggenggam saja dengan lembut ya masing-masing jari. Ini untuk mengharmoniskan 12 organ tubuh kita plus 5 emosi dasar. Khawatir, takut, marah, sedih, ngoyo, ambisi atau ngotot. Dan terakhir kalau misalkan nggak jelas emosinya apa ya? Ya udah tengah telapak tangan aja yang disentuh. Itu yang paling mudah. Oke, biar lebih paham, simak info ini yuk. Magic Finger memanfaatkan kelima jari di masing-masing tangan kamu. Setiap jari dapat menyelaraskan emosi yang kamu rasakan. Ibu jari untuk meredam khawatir, telunjuk untuk meredam takut, jari tengah untuk meredam marah, jari manis untuk meredam sedih, dan kelingking untuk meredam ngoyo. Saat kamu merasakan emosi itu, genggam masing-masing jari dengan lembut dan rileks selama beberapa waktu. Untuk tindakan preventif yang tadi saya bilang ya, itu adalah kita bisa lagi lakukan tiap hari per jari itu 3-5 menit. Yang paling enak dilakukan pada saat mau tidur malam hari. Kemudian pada saat ada kejadiannya, bisa salah satu jari saja, mungkin sekitar 10-20 menit. Selain itu, saat emosi memuncak, kamu bisa coba teknik napas 4-7-8. 4 detik hirup napas, 7 detik tahan napas, 8 detik hembuskan nafas. Jadi, kalau lagi kesal, marah, butuh ketenangan saat mengurus anak, atau merasakan emosi lainnya, coba teknik self healing ini ya. Boleh di pause Pak di bagian yang 5 jari. Jadi teman-teman supaya nggak harus menghafalkan. Jadi tinggal 10 menit sesi saya sebelum nanti tanya jawab. Nanti sambil mendengarkan sesi-sesi berikutnya. Teman-teman pilih nih saat ini, di momen saat ini emosi apa yang lagi teman-teman mau proses biar lebih tenang. Apakah worry, cemas, kan orang suka kalau marah menaikkan jari tengah ya, ternyata nih emosi marah nih gitu ya. Terus emosi khawatir mau yang mana, silahkan sambil dengerin saya, teman-teman pegang lembut, Bapak Ibu pegang lembut kayak gini, sambil nafas biar. Jadi nanti kalau lagi di sekolah, lagi di kelas, lagi rapat, tinggal taruh tangannya di bawah gini. Terus sambil tarik nafas dengan sadar, oh ya nanti bisa kerasa deh emosinya bisa lebih rileks. Yang video parent talk tadi di tengah-tengah deh yang pas urusan kerja, anak rewel, masalah uang dan banyak percepat lagi. aja. Di saat seperti ini, kamu bisa menenangkan diri dengan teknik khusus dari Jepang, yaitu nah itu ya, dikeluarin yang 5. Nah tuh, lagi ngerasa yang mana? Tadi kalau bingung emosinya apa? Di tengah ya, di telapak tangan ya. Oke. Jadi dipilih-pilih dulu ya, selain milih makanan di pancoran situ, kita bisa pilih emosi apa yang lagi mau kita proses siang hari ini. Supaya teman-teman bisa ngerasain di 10 menit ke depan, sambil tarik nafas, boleh sambil minum air putih juga, karena air putih bantu kita rilis emosi. Kira-kira emosi apa yang mau dicoba? Supaya saya tahu aja, kira-kira emosi apa yang mau dicoba, area sebelah sini mau pegang jari untuk emosi apa? Jempol, oke. Khawatir, terus mana lagi? Telunjuk, oke. Rasa takut ya. Oke, yang sebelah sini mau coba pakai emosi apa? Atau jari yang mana? Jari manis, oke. Sedih ya, emosi sedih, ya coba sambil dipegang. Jari tengah, emosi marah ya kependam, sama. Telunjuk, oke. Sebelah sana? Jari manis, oke. Ada lagi sebelah sini? Ibu jari, khawatir, ibu jari, sama juga. Oke, jadi
dulu saya awalnya juga kayak masa sih megang jari doang emosinya bisa berkurang gitu kan ya. Saking belajarnya udah yang heboh-heboh, yang advance, tapi ternyata lewat tubuh kita juga kita bisa rilis emosi. Jadi supaya bisa merasakan, kenalin dulu sebelum mulai rasain dari 1 sampai 10 intensitas khawatirnya sekarang berapa nih? Di jam 2:20 ini nih. Atau rasa sedihnya 2:25, rasa sedihnya berapa? Terus coba lakuin 10 menit nih, berarti sampai 2:35. Kalau nanti tarik nafas, relax gitu, berkurang nggak intensitas emosi yang awalnya tadi? Kayaknya nih takutnya 8 dari 10 deh. Setelah 10 menit digenggam lembut sambil bernafas, berkurang nggak gitu? Mungkin sampai 0 langsung, dari 8 ke 0 kan agak jauh. Tapi kalau dia berkurang dari 8 ke 5, 8 ke 3, wah ini bisa dilakukan nih sehari-hari. Apalagi tadi ya dari Ibu Diwin yang di YouTube itu bilang kalau lagi langsung teng, misalnya terima WhatsApp yang bikin teng kepala, atau lagi di kelas, lagi belajar atau lagi kerja, 20 menit dia butuh digituin supaya lebih rilis gitu. Karena emosi diproses di otak sama di pembuluh darah ya, jadi kan kalau kita lagi marah, cemas, khawatir kan langsung tekanannya cepet ya, dengan gini sambil bernafas mudah-mudahan lebih hilang. Oke, udah pegang jarinya masing-masing ya. Jangan jari orang, jari masing-masing ya. Oke. Kita kembali ke slide-nya sambil teman-teman memegang jarinya untuk penutup. Oke, jadi ini tadi teman-teman udah berlatih ini ya. Silahkan dilakukan 2 minggu berturut-turut, sebulan. Coba dilihat deh kemampuan teman-teman. Jadi ini secara saintifiknya tuh kita mau memperbesar namanya windows of tolerance, kemampuan teman-teman ngelola emosi sehari-hari lewat latihan seperti ini. Jadi nggak heran kita selama ini itu susah ngelola emosi karena mungkin skill ini kita nggak tahu gitu. Mudah-mudahan kalau skill ini kita tahu, terus kita latih, kita jadi lebih punya kemampuan ngelola emosi, bukan ditahan ya, karena emosi yang ditahan bertahun-tahun itu jadi sumber penyakit fisik gitu. Oke, ini next slide dulu. Ini malah mundur ya. Bentar. Sambil bernafas, sambil dipegang jarinya. Coba dirasain setelah 10 menit atau bahkan 20 menit berikutnya ada penurunan emosi gak? Gitu. Jadi yang saya tambahkan di sesi hari ini selain wrap up juga adalah tentang self care emosi. Saya bikin hashtag ini karena di Instagram saya memberikan informasi ini secara gratis. Hashtagnya self care emosi supaya nanti setelah sesi hari ini Bapak Ibu dan teman-teman yang butuh lebih tahu lanjut, karena saya ngerasa pengetahuan tuh penting banget sebelum kita mengelola diri. Jadi pengetahuan-pengetahuan soal emosi, soal mental health bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cari hashtag ini. Dan waktu saya menyiapkan materi ini ternyata ada loh Bible based emotion wheels, nanti bisa dibaca. Ini kan nggak kelihatan, nanti kalau materinya didapat ada ayat-ayat yang menjelaskan setiap emosi yang kita punya. Jadi luar biasa sekali ternyata sebenarnya di Alkitab itu. Nah ini contoh kalimat-kalimat di ayat Alkitab ya, tentang kita itu perlu mengelola marah tapi nggak tahu caranya. Nah sesi hari ini kita belajar cara-cara praktis untuk bisa gimana caranya jadi lemah lembut kayak di Amsal. Lama-lama dulu saya frustasi, gimana caranya supaya nggak cemas gitu ya, nggak tahu caranya gitu ya. Jadi ini yang bisa kita latih, apalagi kalau di keluarga kita kan, kita nih ada genetik dari keluarga dan pola pengasuhan di keluarga. Kalau di keluarga kita isinya orang marah-marah, orang cemas, mau dari kecil kita udah ikut Tuhan Yesus tapi susah nih karena contohnya nggak ada. Nah sekarang kita bisa latih, gimana supaya damai sejahtera itu bisa benar-benar dalam hati ada dengan cara-cara manusiawi dulu nih, karena emosi tersimpan di otak dan tubuh, dan healing is possible. Ini juga hashtag yang kalau nanti teman-teman cari di Instagram, ini juga akan membuat teman-teman belajar lebih lanjut lagi dengan sehari-hari gitu. Nah ini contoh emotion wheels ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kalau di masa bayi sampai anak-anak, kita ngerasanya emosi dasar yang di tengah doang nih. Begitu kita remaja, ini kayak di film Inside Out, kalau nanti mau ditonton lagi atau kapan mungkin ada Ibu Deborah di sini di GKI Perniagaan bisa bikin nonton bareng film Inside Out, terus kita bahas nih emosi-emosinya. Nah waktu kecil tuh emosinya simple, di tengah-tengah doang. Begitu usia remaja, udah puber, mengalami mimpi basah dan menstruasi sampai usia dewasa, emosinya beragam nih, udah yang makin besar kesini nih. Bayangin, Tuhan nyiptain otak kita bisa merasakan ratusan emosi. Tapi berapa banyak emosi yang kita tahu dan dibolehin muncul? Nggak ada. Jadi ini penting banget nih untuk kita memproses emosi.
Jadi semoga ini membantu teman-teman untuk nanti lebih bisa menguasai diri ya, karena tujuan sesinya adalah membantu untuk kenal emosi supaya bisa lebih menguasai diri. Kok kesini lagi, sebentar. Nah ini juga penjelasan terakhir buat saya dari saya, bahwa emosi ini tersimpan di tubuh nih. Ini nanti petanya ini ditemukan dari hasil penelitian. Teman-teman bisa buka-buka lagi. Saya juga sering, karena saya kalau cemas suka asam lambung naik gitu ya. Oh ternyata cemasnya tuh dasar rasa takut nih. Nggak heran perutnya suka sakit gitu. Terus kalau sakit, kemarin tadi Sheryl bilang ya, kalau sakit sedih di dada ya, jangan-jangan kalau dadanya sering sesek itu karena sedih. Belakangan, mungkin sejak 2015, saya merasa dokter-dokter di Jakarta udah lebih ngerti kaitan emosi dan fisik. Jadi saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja, sering dapat referan kasus remaja maupun anak dari dokter. Misalnya ada dulu klien saya, anak perempuan umur 10 tahun, dia sering banget sakit perut. Sampai udah bolak-balik ke dokter internis nggak sembuh-sembuh, dan kalau ditanya, kamu sakit perutnya kapan? Ada waktunya, tiap hari Selasa dan Kamis. Jadi Rabu dia nggak sakit perut. Dia cuma sakit perut Selasa dan Kamis. Ada nggak teman-teman yang gitu di sekolah? Pas ditanya, ada apa di Selasa dan Kamis? Ada pelajaran Mandarin yang dia nggak bisa, dan gurunya galak banget. Nah, habis itu, kata dokternya, Bu, Bapak ini kayaknya isu kecemasan. Pakai obat nggak bisa sembuh, pakai obat fisik, kayaknya butuh ke psikolog deh. Habis itu 12 kali sesi play terapi, dia Selasa Kamis masuk ke sekolah nggak pernah sakit perut lagi gitu. Jadi tujuan kita ngelola emosi, kita jadi bisa menghadapi situasi dengan lebih netral gitu. Terus juga, ini nggak kelihatan ya. Kalau ngerasa banyak kemarahan atau ngerasa hidup nggak disupport, nih suka sakit juga nih di pinggang gitu ya. Nanti bisa lihat lebih detail di gambarnya, nih nggak begitu jelas. Tapi itu emosi-emosi yang dominan di kita kan sedih, takut, sama marah. Apalagi kalau dulu pengasuhan kita, karena ilmu parentingnya waktu itu belum berkembang, apa-apa ditakut-takutin. Nah jadi nggak heran takutnya tuh banyak bertahan di tubuh, tapi udah bisa kita proses kok sekarang dengan cara-cara tadi. Nah jadi harapannya itu mengenal emosi ini selain untuk penguasaan diri, juga membantu kita untuk punya kesehatan fisik yang semakin baik. Jadi pesan dari saya, it's okay to be not okay, nggak apa-apa loh teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, karena kita bukan Superman and Superwoman yang tiap hari emosinya tuh di atas terus, naik turun kehidupan itu part of life gitu, yang penting bisa kita kelola atau enggak. Kadang-kadang kalau saya lagi ketemu sama teman-teman remaja, kadang-kadang di masa remaja karena lagi idealis banget, ngerasa nggak teman-teman kayak pengennya tuh happy terus. Terus kalau lagi ngerasa hampa dan kosong atau bosen, rasanya aduh aku kayaknya mental health terganggu deh gitu. Padahal lagi bosen doang gitu. Jadi it's okay untuk not to be okay. Tapi kalau ngerasanya udah bukan cuman stres biasa, dan rasanya udah struggling, bahkan krisis, udah sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur pagi hari, buat mandi, makan sehari-hari udah berat, lalu ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, itu berarti kita butuh professional help di sini. Jadi ini mental health adalah spektrum, semoga di GKI Perniagaan ini dan dimanapun kita berada, kita bisa jadi komunitas masyarakat yang bisa saling support untuk kesehatan mental, dan kalau ada orang yang mengalami kondisi yang kayaknya udah struggling, kalau kita nggak di training untuk jadi mental health profesional, kita nggak bisa bantuin. Misalnya kalau ada yang suka menyakiti diri dengan self harm, kalau kita bantuin nggak punya skillnya, nanti kita jadi ikut struggling juga. Jadi mendingan saranin dia buat cari bantuan konseling ke psikolog, atau kalau diperlukan bahkan ke psikiater. Saya pernah punya keponakan saya tinggalnya di BSD, waktu itu dia lagi kuliah, terus dia cerita kalau dia sering self harm. Karena saya saudara, saya nggak bisa bantu gitu ya. Jadi saya bantu dia dengan mau nggak saya bayarin buat sesi konseling ke psikolog, dan abis itu dia ngerasa terbantu gitu. Jadi ini buat spektrum kita, stres biasa itu part of life, tapi kalau udah struggling, apalagi krisis, itu kita butuh bantuan profesional. Dan akhir kata, terima kasih buat diri sendiri. Tadi hari ini kenapa saya banyak masukin kata terima kasih ke dalam slide dan sesinya, supaya teman-teman tuh mendapatkan pengalaman, oh rasanya diterima kasihin tuh kayak gini. Dan di 2 slide terakhir ini kita mau bilang terima kasih bukan untuk saya, tapi buat diri sendiri. Bisa taruh tangan di dada sambil nafas, tarik nafas, terima kasih ya sudah bertahan sampai hari ini. Bisa sebut nama kita masing-masing dalam hati. Misalnya saya
Terima kasih ya Anas sudah bertahan sampai hari ini. Terus tarik nafas. Sebut nama Bapak Ibu, teman-teman masing-masing dalam hati. Terima kasih ya Sheryl, terima kasih ya Odi sudah bertahan sampai hari ini. Sambil tarik nafas, rasain gimana rasanya. Dan yang terakhir, kita mau ngomong ke diri sendiri, taruh tangan di depan dada, tarik nafas yang dalam. Aku berharga dan aku mau belajar untuk lebih kenal dan lebih sayang sama diriku dari hari ke hari. Silahkan sebutkan kata-kata ini dalam hati, boleh diulang beberapa kali, lalu tarik nafas yang dalam. Kalau masih terasa beban-beban berat di kepala, di dada juga, kita tarik nafas 2-3 kali, tarik nafas yang dalam, dibuang bersuara ya, sama-sama ya. Tarik nafas yang dalam, buang nafas dengan bersuara, gitu. Ya boleh nguap, boleh juga. Yang kedua, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas dengan bersuara, Yang terakhir, yang ketiga, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas bersuara, Terima kasih. Sekarang saya berikan buat sesi tanya jawab ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bu Anas, ini udah ada yang nanya nih dari yang online. Dari Siska Joy, bagaimana kalau yang bersangkutan sudah terlanjur atau lagi apatis melakukan self-care-nya? Apa bisa berhasil atau mining dilakukan? Dan adakah cara keluarga atau orang terdekat memotivasinya atau biarkan dulu? Terima kasih Bu Siska ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan ya kalau di keluarga kita ada anggota keluarga yang kayaknya sudah nggak bisa ngelakuin self-care. Nah yang pertama, kita itu sebenarnya nggak bisa ngerubah orang lain. Kalaupun ada nih kayak dipaksain suruh datang ke konseling ke psikolog, tapi kalau dianya belum merasa dia butuh malah mungkin defensif ya, ngapain gitu. Nah kesehatan mental menurut saya kayak kita naik pesawat, kalau pesawatnya turbulence, masker oksigen harus buat kita sendiri dulu baru bantu orang lain. Nah masker oksigen buat diri sendiri adalah mungkin buat Bu Siska atau yang bertanya, jangan-jangan kita dulu yang harus latihan self-care dulu, karena kitanya yang lebih tenang, lebih ngelola diri. Gelombang otak kita itu sebenarnya kalau ini karena nggak kelihatan aja, tapi gelombang otak kita tuh kayak wifi. Kita tuh saling berbagi gelombang otak, apalagi kalau kita sekeluarga tinggal bareng, serumah, kita saling berbagi gelombang otak. Mungkin kita bukan mental health profesional, tapi kalau kitanya yang lebih fokus self-care diri, itu bisa ke-transfer ke dia, dan sambil kita pendekatan kayaknya mau nggak ditemenin, mungkin dia belum berani atau belum nyaman pergi sendiri, mau nggak ditemenin. Tapi bahkan kalau orang ini tuh nggak mau, kita yang bisa pergi duluan ke profesional mental health, kayak saya punya anak atau saya punya suami, saya punya istri yang lagi dalam kondisi mental health-nya yang lagi nggak oke, tapi belum mau nih buat diajak memperbaiki diri, memulihkan diri, kira-kira saya bisa apa ya. Jadi mulainya dari diri kita sendiri dulu. Kira-kira itu semoga membantu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Bu Anas. Nah, yang di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya teman-teman? Mumpung ini adalah hari terakhir kita ketemu sama Bu Anas nih. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, terakhir dari menti.com, boleh buka lagi menti.com dengan kode yang akan saya bacain, kodenya kayak tadi. Jadi pengen tahu kesan pesan dari teman-teman. Karena dari sesi yang kedua kemarin saya merasa lebih efektif kalau nanyanya anonim, mungkin kadang masih malu ya nanya langsung kelihatan gitu ya. Jadi buka menti.com tadi berapa? Udah masih bisa langsung kebuka atau mesti masukin lagi kodenya? Iya, kodenya 4998 2186. 4998 2186. Ya, pertanyaan keduanya, apa yang kamu rasakan, bukan yang ini, yang pertanyaan kedua. Masuk nggak pertanyaan keduanya? Nah ini dia, nggak muncul. Apa yang kamu rasakan dari mengikuti 3 kali pertemuan kelas psikologi ini? Kalau nggak keinget yang kemarin-kemarin, yang hari ini aja deh. Yang terakhir hari ini rasanya apa mengikuti hari ini? Kayak
Jadi lebih kenal diri tapi makin bingung, boleh. Jadi ngerasa kok aku nggak ada yang ngertiin emosi aku selama ini ya, boleh juga. Ngerasa lebih lega karena tahu apa yang aku rasakan. Ngerasa lebih hopeful karena aku jadi punya skill yang bisa aku latih tiap hari nih. Jadi yang hari ini saya kasih nanti dilatih ya teman-teman ya. Jadi makin ngerasa aduh butuh banget didengar, didukung ya. Netral. Gak merasa tertekan lagi, wow mantap. Jadi mengerti pentingnya emosi. Jadi lega. Jadi lebih mengenal diri. Lebih mengenal diri ada beberapa, jadi lega. Ya. Oke, jadi lumayan ya, paling nggak dari segi knowledge, sekarang pengetahuan tuh ngebantu hidup kita. Jadi yang penting pengetahuannya membantu, nanti skillnya dilatih ya, seperti melatih otot. Mudah-mudahan teman-teman makin terbantu mengenal emosi, mengelola emosi, dan tadi bisa memberikan kata-kata yang membantu diri merasa lebih baik. Di mood journal yang saya bikin yang warnanya orange tadi, di kolom kelima itu ada nggak ya kalimat-kalimat yang membantu kita bisa merasa lebih connect, lebih tenang sama diri. Misalnya yang membantu saya itu kalau kalimatnya 2 tipe, kata-katanya misalnya terima kasih ya Anas hari ini udah coba ini, atau yang kedua nggak apa-apa Nas kalau hari ini masih salah, besok kita coba lagi. Nggak apa-apa kalau hari ini rasanya berat, besok kita bisa coba lagi. Jadi terima kasih kalau titik-titik dan nggak apa-apa, mungkin itu bisa teman-teman Bapak Ibu coba dulu. Nanti kalau Bapak Ibu nemuin cara yang versi teman-teman sendiri masing-masing, boleh juga gitu. Jadi penting banget karena pengalaman pengasuhan kita di masa kecil kan mungkin banyak kalimat-kalimatnya yang mengkritik. Jadi itu yang masuk ke kepala kita. Sekarang kita ganti, kita reprogram otak kita dengan dua kata, terima kasih ya. Karena mungkin dulu kita jarang diterima kasihin. Orang tua kita juga nggak tahu bahwa oh ternyata sepenting itu ya diterima kasih dan diapresiasi dari hal sederhana. Nggak usah nunggu juara 1 baru diterima kasihin. Yang kedua nggak apa-apa gitu. Kalau dulu waktu kecil belum banyak diomongin nggak apa-apa, kita bisa namanya reparenting diri sendiri nih. Ngomong itu ke diri, nggak apa-apa kalau tadi sempat salah ngomong atau nggak apa-apa tadi kelepasan marah, tarik nafas, besok kita coba lagi ya. Namanya juga latihan emosi kayak latihan otot, butuh waktu. Kurang lebih itu, semoga membantu Bapak Ibu. Terima kasih buat feedbacknya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan hal-hal yang belum tepat. Semoga skill-skill ini yang penting bisa berguna untuk hidup Bapak Ibu keseharian. Terima kasih banyak.